Cara mudah memahami Tauhid. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu, dengan huruf H ditasydid, yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Makna ini tidak tepat kecuali diikuti dengan penafian, yaitu menafikan segala sesuatu selain sesuatu yang kita jadikan satu saja, kemudian baru menetapkannya. Secara istilah syar'i, makna Tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Dari makna ini sesungguhnya dapat dipahami bahwa banyak hal yang dijadikan sesembahan oleh manusia, bisa jadi berupa malaikat, para nabi, orang-orang sholih atau bahkan makhluk Allah yang lain, namun seorang yang bertauhid hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan saja. Pembagian tauhid ke dalam 3 bagian diambil dari penelitian terhadap nas-nas Al-Quran. Dari ayat-ayat tersebut, disimpulkan bahwa tauhid itu terbagi menjadi 3 bagian. Oleh karena itu, pembagian ini merupakan hakikat syariat yang diambil dari Kitabullah, bukan suatu istilah yang diada-adakan oleh sebagian ulama tanpa dalil. Pembagian ini sangat memudahkan pemahaman kaum muslimin tentang tauhid. Dengan memahami 3 bagian tauhid ini, seorang muslim memiliki tolok ukur yang jelas dan mudah tentang tauhid, apakah ia sudah termasuk seorang muwahhid yang mentauhidkan Allah atau belum. Seorang awam atau anak kecil yang belum balik pun akan dengan mudah memahaminya. Dari berbagai dalil yang bertebaran dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan atsar salafus sholih, para ulama membagi tauhid ke dalam 3 bagian. 1. Tauhid rububiyah. Pertama, tauhid rububiyah mengesahkan Allah dalam perbuatannya adalah itikad keyakinan yang mantap bahwa hanya Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan dan mengatur semua urusan semua makhluk. Tidak ada sekutu baginya dalam semua itu. Hanya Allah Ta'ala saja yang mampu melakukannya. Lawan dari tauhid rububiyah adalah meyakini ada selain Allah yang ikut mencipta, mengatur makhluk, atau melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Di antara dalil-dalil tauhid rububiyah adalah firman Allah yang artinya, "Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam." Quran, Surat Al-A'raf surat ke-7, ayat 54. Firman-Nya juga yang artinya, "Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini, dan semua yang ada padanya, jika kalian mengetahui." Mereka akan menjawab, "Kepunyaan Allah." Katakanlah, "Maka apakah kalian tidak ingat?" Katakanlah, "Siapakah yang empunya langit yang 7 dan yang empunya arsy yang besar?" Mereka akan menjawab, "Kepunyaan Allah." Katakanlah, "Maka mengapa kalian tidak bertakwa?" Katakanlah, "Siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang Dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azab-Nya, jika kalian mengetahui?" Mereka akan menjawab, "Kepunyaan Allah." Katakanlah, "Kalau demikian, maka mengapa kalian masih tertipu?" Qs Al-Mu'minun 23, 84-89. 2. Tauhid uluhiyah. Kedua, tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dalam peribadatan hamba kepadanya, adalah mengesahkan peribadatan hanya kepada Allah saja, baik dalam hal cinta, takut dan harap serta ikhlas, salat, haji, jihad fisabilillah, menuntut ilmu, dan peribadatan lainnya. Tidak ada sekutu baginya, yakni tidak ada peribadatan kepada selainnya. Seseorang yang memahami dan mengakui kerububiyahan Allah, dituntut untuk mentauhidkan uluhiyahnya. Lawan dari tauhid uluhiyah adalah melakukan peribadatan kepada selain Allah, baik peribadatan yang berkaitan dengan hati, lisan, anggota badan, maupun harta. Di antara dalil-dalil tauhid uluhiyah adalah firman Allah yang artinya, "Katakanlah, hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Maka sembahlah oleh kalian, hai orang-orang musyrik, apa yang kamu kehendaki selain Dia." Quran, Surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 14-15. Dan masih banyak lagi ayat lainnya. Bahkan kebanyakan isi Al-Quran menerangkan tentang tauhid uluhiyah, yakni yang menerangkan makna la ilaha illallah, yang tersusun dari 2 rukun. 1. An-Nafiyu, yakni menolak segala macam yang disembah selain Allah dengan berbagai macam bentuk peribadatan. 2. Al-Itsbat, yakni menetapkan Allah semata dalam segala peribadatan kepadanya dengan ikhlas, yang dilakukan berdasarkan petunjuk Rasulullah petik terbalik.
3. Tauhid Asma wa Sifat. Ketiga, Tauhid Asma wa Sifat mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya adalah keimanan yang mantap terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Semua itu ditetapkan tanpa tahrif, mengubah lafaz atau maknanya, taktil, meniadakan atau mengingkari keberadaan sifat-sifat Allah, baik mengingkari seluruhnya atau sebagian, takyif menggambarkan bagaimana sifat-sifat tersebut maupun tamsil menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Semua nama dan sifat yang telah ditetapkan itu diyakini bahwa hanya Allah saja yang memilikinya. Tidak ada seorang makhluk pun yang memiliki nama dan sifat seperti Allah, karena dia berbeda dengan makhluknya. Lawan dari Tauhid Asma wa Sifat adalah mengingkari atau meniadakan sifat-sifat Allah, atau menyerupakannya dengan makhluk. Di antara dalil-dalil Tauhid Asma wa Sifat adalah firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Quran, Surat Taha surat ke-20, ayat 8. Di antara ayat yang menghimpun 3 macam Tauhid adalah firman Allah yang artinya, Dialah Rabb langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia? Qur'an, Surat Maryam, surat ke-19, ayat ke-65. Penting untuk diketahui bahwa pembagian Tauhid ke dalam 3 bagian sudah ada sejak zaman Salafus Sholih. Semua imam membicarakan pembagian Tauhid ke dalam 3 bagian. Mereka sepakat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada seorang pun dari kaum salaf yang mengingkari pembagian ini. Seandainya seluruh usia kita digunakan untuk meneliti kitab-kitab ahli ilmu, maka tidak akan kita temukan kaum salaf yang mengingkarinya. Justru akan kita dapatkan berbagai nas yang banyak dari mereka yang membicarakan pembagian Tauhid ini dengan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Seorang hamba harus meyakini Rabbaniyah Allah. Hal ini agar berbeda dengan ahlu taktil, yakni orang-orang yang tidak menetapkan adanya perbuatan Allah. Seorang hamba harus meyakini wahdaniyah keesaan Allah. Hal ini agar berbeda dengan orang-orang musyrik yang mengakui adanya perbuatan Allah, akan tetapi mereka menyekutukan Allah dalam beribadah. Tegasnya, mereka beribadah pula kepada selain Allah, di samping beribadah kepada Allah. Seorang hamba harus meyakini bahwa Allah disifati dengan sifat-sifat yang tidak boleh tidak, bahwa Allah disifati dengan sifat-sifat tersebut, seperti ilmu, kekuasaan, kebijaksanaan, dan sifat-sifat lainnya yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya, ketika menyifati dirinya sendiri. Hal ini kami tegaskan karena banyak orang yang mengakui Rabbaniyah Allah, lalu ia mentauhidkan Allah dengan perkataan yang mutlak, akan tetapi ia mengingkari sifat-sifatnya. Keingkarannya tersebut mencederai tauhidnya kepada Allah. Selain itu, kami dapatkan bahwa Allah menyeru para hambanya untuk meyakini dan mengimani ketiga pokok keimanan tersebut. Adapun seruan Allah kepada para hambanya untuk meyakini Rabbaniyah dan Wahdaniyahnya, maka kami tidak akan membahasnya lagi di sini, karena panjang dan luasnya pembicaraan padanya. Bahkan kaum Jahmiyah pun mengakui sendiri 2 pokok tersebut. Akan tetapi mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Keingkaran mereka terhadap sifat-sifat Allah inilah yang membatalkan pengakuan mereka terhadap 2 pokok keimanan yang pertama, yakni Rabbaniyah dan Wahdaniyahnya. Kemudian Ibnu Battah menerangkan kebatilan pendapat kaum Jahmiyah yang meniadakan sifat-sifat Allah. Nas seperti di atas sangat jelas menunjukkan pembagian Tauhid kepada 3 bagian. Perkataan Ibnu Battah, pokok-pokok keimanan kepada Allah yang harus dijadikan keyakinan oleh makhluk dalam menetapkan keimanan ada 3 perkara, menunjukkan bahwa tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki 3 keyakinan tersebut. Maka bagaimana mungkin seorang yang berakal mengatakan bahwa perkara yang 3 ini tidak ada asalnya, dan tidak terdapat dalam Alkitab dan As-Sunnah?